Oke, kita masuk ke bab baru yang namanya vektor, tapi sebelum memulai dengan vektor, karena nanti akan melihat vektor di bidang juga di ruang, jadi perlu diperkenalkan dulu yang namanya sistem koordinat ruang atau simbolnya ini ya. Kalau bilangan real tuh R gitu ya. Kalau ada koordinat XY itu R2, ada X dan Y. Nanti ini ada X, Y, dan Z itu R3. Kalau R3 kencang ya, R3 tuh. Suzuki soalnya. Oke, kita perkenalkan dulu. Sistem koordinat ruang adalah sistem koordinat yang dibangun oleh 3 buah sumbu. Namanya sumbu X, ini yang ada labelnya itu X positif, sumbu Y, dan sumbu Z gitu ya. Nah, aturannya, ini aturannya, boleh nggak saya sumbu X-nya yang ke atas, sumbu Z-nya ke sini? Boleh aja. Ini yang standar gitu digunakannya. Cuma aturannya kalau sumbunya nggak ngikuti yang standar, harus punya aturan sebagai berikut. Misalkan saya pengen sumbu X positif ke sana. Saya pengen sumbu Y positif ke sana. Ke atas, tegak ya. Sumbu Z-nya mana? Nah, yang jelas sumbu Z harus tegak lurus terhadap kedua sumbu yang ada. Ini sumbu Y-nya. Berarti sumbu Z-nya haruslah yang ini gitu ya. Nah, ini harus sumbu Z. Cuma mana sumbu Z positifnya? Jadi yang X itu yang masuk ke dalam dinding itu ya. Y yang ke atas. Itu aturannya gini. Bila sumbu X positif diputar ke sumbu Y. Jadi di sini ini ya. Ini diputar gitu. Nah, ini setnya kita lihat. Kalau ini diputar ke sana, arahnya ke sana, putar gitu ya. Ini diputar gitu. Itu kalau baut atau skrup majunya kemana? Kalau muternya gini. Ke masuk kanan atau ke kiri? Hah? Baut gini. Ke kiri ya. Lepas bautnya ya. Mundur ya. Diputar gitu. Nah, maka itu sumbu Z positifnya. Harus mengikuti itu ya. Gitu. Atau yang pakai ini kalau di fisika. X putar ke Y, ini Z-nya gitu. Ya. Oke, jadi yang akan kita pakai tentunya yang standar aja. Kecuali ada soal yang khusus. Oke. Nah, kemudian kalau ada titik di ruang, oh ya ini namanya koordinat ruang gitu ya, 3 dimensi. Kalau ada titik di ruang, katakan ini titik A, koordinatnya 3, 5, 4. Itu artinya apa? Artinya tinggi si titik terhadap bidang yang dibangun oleh sumbu X dan sumbu Y saja. Itu bidang yang abu-abu. Ini kita proyeksikan. Artinya ini tingginya 4 gitu setnya. Setelah ada di bidang X, O, Y atau sumbu XY ini, ya seperti biasa koordinatnya ya. Kan ini udah diturunkan, maka ke sini adalah nilai X-nya, dia 3. Ke sini nilai Y-nya. Gitu. Paham ya? Titik lain ini. Kalau nggak kelihatan saya perbesar dulu. Ini titik lain. B 2,5, harusnya 2,5 ini, koma min 2, koma min 2. Ini artinya apa? Ini kita proyeksikan ke bidang XY. Bidang yang dibangun XY, yang abu. Nah, tingginya ini, tingginya tuh selalu dihitung dari bidang ke titik. Nah, ini ke bawah, jadi minus. Ini setnya ya, yang tegak tuh setnya, karena set tadi mana sumbu tegaknya. Ini harusnya dikasih nama, ini sumbu tegaknya set.
Yang ini standarnya tuh X. Yang ini Y gitu ya. Oke, jadi nilai set itu dari bidang XOY atau bidang XY ke titiknya itu ini. Kalau ke bawah ya negatif. Jadi setnya ini min 2 gitu ya. Bukan kelihatan. Min 2. Kemudian X, kalau udah di sini XY-nya biasa. Proyeksikan aja ke sumbu X. Nah, ini adalah nilai X-nya. Proyeksikan ke sumbu Y. Nah, itu adalah nilai Y-nya. Y-nya min 2 ke sini karena sini Y positif, ini Y negatif. X-nya sih di sini jadi positif. X-nya 2,5. Gitu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Kemudian jarak antara dua titik di ruang. Jadi kalau ada dua titik, katakan titik yang satu saya kasih nama lah. Ini titik apa? M gitu ya, dengan koordinatnya ABC. Ini titik N. Maka jarak antara dua titik di ruang, mana? Oh, ini udah ditulis di sini. Ya, saya tulis ulang aja kekecilan itu ya. X-nya dikurangi, terserah mau ini kurang ini tapi konsisten. Nanti Y-nya juga harus ini kurang ini atau sebaliknya boleh ya. A min P kayak Pitagoras biasa aja. Karena bukti jaraknya juga pakai Pitagoras 2 kali. B min yang bawah tuh Q. Kemudian komponen ketiga C min R kuadrat. Boleh dibolak-balik karena bentuk kuadrat gini. Oke. Kalian nyatet ya? Lama. Ini nanti catatannya dikasih lah. Saya nggak nunggu nyatet dulu karena ini banyak sekali. Harus selesai coba hari ini sampai banyak sekali lah. Kemudian kita lihat yang bawah. Kalau nyalin ya ngebut nih. Yang bawah ini apa? Sama ini sumbu X positif, ini Y positif, ini Z positif, standarnya begitu. Betul ya, X positif, putar ke Y positif, diputar gini, bautnya naik ke atas. Itu Z positif. Nah, kemudian saya bikin bidang-bidang ini yang abu-abu dibangun oleh sumbu X dan sumbu Y. Gitu ya. Ini bidang yang abu-abu namanya bidang X. Oh, ini pusat koordinat atau 0, 0, 0 itu. Bidang XOY namanya. Atau bidang Z sama dengan 0. Oke. Sama, ini yang dibangun sumbu Y dengan sumbu Z, termasuk yang ke sebelah sana yang nggak kelihatan. Itu namanya bidang YOZ. ZOY juga boleh, tapi biasanya urut itunya. Abjadnya. YOZ. Atau bidang X sama 0. Nanti ini kenapa namanya ini sebentar lagi. Yang penting yang depannya dulu aja. Yang hijau dibangun sumbu X dan sumbu Z. Namanya bidang XOZ. Oke ya. Nah, apa keistimewaan dari titik-titik PQR? Mana PQR-nya nggak ada. Ini R maksudnya ini. Coba kita amati dulu yang R. Titik R itu berada pada bidang XOY. Jadi nilai Z-nya berapa? 1. Ini kuping yang salah atau kalian yang salah? Berapa nilai Z-nya? 0 ya. Kalau ada titik lagi di bidang abu di sini, Z-nya 0 juga ya. Semua yang di abu, Z-nya tuh 0. Maka bidangnya disebut bidang Z sama 0. Semua Z-nya 0. XY-nya bisa berubah-ubah di abu ini. Demikian juga, jadi ini set komponen setnya gitu ya.
Atau bentuknya ini X-nya nggak tahu, Y-nya nggak tahu, tapi setnya pasti 0. Kalau yang merah, gimana? Hah? Yang merah? Apa? Setnya 0. X-nya 0. Jadi X-nya 0. Y sama setnya ya nggak tahu. Dan yang hijau selalu Y-nya 0. X, 0, set. Ya. Oke. Nah, kita baru masuk ke vektor. Nah, saya nggak nungguin, nanti kalian, oh ya, penamaan ini, ruangnya. Dengan adanya bidang-bidang koordinat tadi, 3 bidang ini, maka ruang terbagi 8 ya. Yang X-nya positif, Y-nya positif, Z-nya positif, itu yang ke kita, ngadep kita, itu dinamakan oktan 1 yang ini. Sebelah sininya oktan 2. Semua di atas bidang yang abu-abu ya ini. Oktan 3 di sini, oktan 4 di sini. Yang bawahnya di bawah bidang abu ini oktan 5, sini 6, nanti 7 di sana. Aduh susah nunjuknya juga, 8 di sini. Ya. Yang penting oktan 1 2 aja yang sering dipakai. Biasanya nggak ada di ujian. Misalkan sebuah permukaan ini di oktan 3, waduh. Susah benar nanti ngegambarnya. Oktan 1 2 aja dikenali. Namanya oktan. Ya, begitulah. Kalau di koordinat X-nya namanya kuadran ya, kuadran 1 2 3 4. Ini oktan. Oke, kita masuk ke vektor. Vektor ini vektor. Coba kita baca aja dulu ini. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal 2 macam besaran fisika ya. Besaran pertama adalah besaran yang cukup dinyatakan dalam sebuah nilai. Misalnya besaran panjang, massa, luas, volume, muatan listrik, laju benda yang bergerak, dan lain-lain. Nah, itu disebut besaran skalar. Besaran yang kedua adalah besaran yang punya nilai, kayak yang pertama tadi, dan harus punya arah. Ini disebut sebagai vektor. Contohnya kecepatan. Gaya harus jelas kemana gayanya. Gitu ya. Torsi, macam-macam lah di fisika banyak ya. Kalian mungkin lebih hafal dari saya. Saya tuh fisika dapat A jadi udah lupa. Gitu ya. Kalkulus 1 dulu, matematik 1A saya dapat C. Jadi masuk matematik, biar pintar matematiknya. Fisika mah gampang lah, dapat A saya tuh. Oke, buka ini. Untuk lebih memahami pengertian vektor, ini selintas saja yang sederhana. Perhatikan ilustrasi ini. Sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X ke kanan. Sumbu X ke kanan dengan laju 10 meter per detik. Kemudian ada partikel kedua bergerak sepanjang lingkaran. Jari-jari 1 meter, lajunya sama. 10 meter per detik. Nah, apa bedanya? Bedanya kita lihat. Partikel pertama lajunya konstan ya. Arahnya juga konstan selalu ke kanan. Maka dikatakan kecepatannya konstan. Selalu ke kanan, lajunya juga tetap. Tapi kalau yang kedua, ini lajunya sama, konstan, besar kecepatannya. Apa? Jarak yang ditempuhnya sama gitu. Setiap detik 10 meter. Tapi arahnya berubah terus kalau melingkar. Nah, maka ini dikatakan kecepatannya nggak konstan yang melingkar. Yang nggak konstan arahnya. Arahnya yang nggak konstan. Artinya partikel kedua mempunyai, apa itu mempunyai? Mempunyai
percepatan kalau nggak konstan. Dan percepatan itu hanya untuk mengubah arah, bukan mengubah besar kecepatan. Jadi hati-hati kalau ada percepatan, bisa aja lajunya tetap, tapi arahnya yang berubah-ubah. Oke, lanjut. Nah, menuliskan vektor. Menulis vektor atau representatif vektor ada dua macam, secara gambar atau secara aljabar. Aljabar itu pakai angka. Yang bakal kita gunakan nanti banyak yang aljabar untuk ngitung ya. Kalau gambar susah. Vektor mau dikali 5 masa digambar 5 kalinya panjangnya gitu, susah. Tapi intinya vektor digambar sebagai anak panah. Ini dinamakan pangkalnya, ini ujungnya. Kemudian notasinya pakai huruf kecil tapi tebal. Huruf kecil ya. Huruf kecil itu bukan ukurannya kecil ya. Kalau gini juga ini huruf kecil ya. Bukan huruf kapital gitu ya. Kabur dia tuh. Ini. Atau kalau kita nulis pakai tangan kan susah nebelin, pakai huruf kecil biasa tapi kasih panah di atasnya. Panahnya boleh gitu, kadang-kadang ada yang menulis panahnya gini aja sepotong, ada juga yang nulisnya gini aja, pokoknya ada panahnya lah ya. Oke. Dan vektornya digambar seperti ini. Kemudian nilai atau panjang sebuah vektor adalah panjang dari anak panahnya. Agak berabe kalau pakai gambar ya. Kalau panjangnya 10, aduh kita harus ngegambar panjang sekali gitu ya. Nanti panjangnya 1000, cilaka. Nah, nilai sebuah vektor selalu tidak negatif. Panjangnya nggak pernah negatif. Kalau negatif itu menyatakan nanti arahnya aja. Ya. Nah, cara kedua representatif vektor pakai koordinat. Kalau udah tahu mah nggak usah dicatat lah, di SMA mungkin udah. Gini, kita akan bahas nanti vektornya ada yang di bidang XY, ada yang di ruang ya, di koordinat XYZ. Nah, kalau di bidang misalkan ini nih, diberikan sebuah vektor, pangkalnya di titik 00, ujungnya di titik 3,2. Dan ini vektor gitu ya. Kalau titik hanya yang biru aja, kalau vektor ini seluruhnya ini. Dari pangkal sampai ujung. Nah, nulisnya tadi pakai huruf kecil dengan panah di atas atau huruf tebal. Dan membedakan dengan titik itu vektor nulisnya pakai kurung siku. Jadi kalau ditulis diberikan vektor A tapi pakai kurung biasa, salah, harus pakai kurung siku. Bukan kurung siku deh, ini kurung lancip ya. Kalau kurung siku kan yang itu. Kurung lancip. Kalau 3 komponennya sama aja gitu ya. Saya agak cepat ya, karena ini banyak sekali nih. Nah, panjang vektor, notasinya ini nih, pakai pagar 2. Kalau pagar 1 kan mutlak, pagar 2. Itu notasinya. Nah, kita lihat ini aja, kalau ada vektor dengan pangkalnya di 000, ujungnya di U1, U2, ya dengan gampang panjangnya itu adalah pakai Pitagoras saja ya. Jarak antara kedua titik ini. Jadi kalau ada vektor ini di bidang, panjangnya ini, di ruang panjangnya ini. Nggak saya buktikan ya, ini gampang lah ngitung panjang ini pakai Pitagoras 2 kali. Hitung dulu panjang yang ini, kemudian, udahlah gampang lah. Pakai aja. Kemudian, pangkal atau titik awal sebuah vektor tidak selalu harus di pusat koordinat. Nanti di soal tuh. Sebuah vektor, ini nih kalau yang W ini memang
pangkalnya di pusat koordinat. Tapi yang ini, nah, pangkalnya titik P, ujungnya titik Q. Dan ini saya buat sejajar ya, dengan yang biru. Itu. Maka vektor ini itu komponennya adalah yang ujung nggak boleh dibalik ya. Yang ujungnya dikurangi pangkalnya. Ujungnya jadi X2 kurangi X1. Y2 kurangi Y1. Z2 kurangi Z1. Begitu. Ini salah ya? Z. Sorry. Ini Z ya. Oke. Nah, dua buah vektor dikatakan sama bila panjang dan arahnya sama. Jadi ini vektor W, kalau dengan yang hijau panjangnya sama dan arahnya sama, ya sama dengan vektor ini. Sama juga dengan vektor V kecil ini, gitu ya. Kalau sejajar dan panjangnya sama. Oh ya, saya tambahkan ini vektor yang pangkalnya P dan ujungnya Q itu biasa ditulis PQ gitu pakai panah. Ya. Atau bisa juga misalkan vektor yang berawal di P berujung di Q adalah vektor V, boleh itu dia, jadi cuma V kecil aja. Tapi kalau pakai titik ini ya, isinya koordinat Q kurangi koordinat P. Oke. Kemudian cara menjumlahkan dua vektor, kalau secara geometri ini diberikan vektor U ini dan vektor V. Gimana menjumlahkannya? Ada dua cara sebenarnya, saya akan pakai cara yang ini aja. Caranya kalau mau ngitung U tambah V, kita taruh yang V-nya di pangkal V di ujung dari U. Ini saya pindahkan ini yang V ini ke sini. Pangkal V taruh di ujung U, menghitung U tambah V. Itu, maka U tambah V adalah dari pangkal U ke ujung V. Gitu ya. Begitu. Bisa juga yang pakai jajaran genjang, ini pangkalnya disamakan, dibuat jajaran genjang, ambil diagonalnya boleh. Kita akan banyak pakai yang seperti ini, sama aja. Kalau nggak paham, tanya ya. Saya agak cepat karena mungkin di SMA udah itu, hanya nge-review. Nah, kalau ada vektor seperti ini A, B, C, nyatakan C dalam A dan B. Dengan catatan bahwa kalau ada vektor U, vektor min U adalah vektor yang sama dengan U, cuma arahnya berlawanan. Nanti akan nyampainya di bawah, ini diberikan dulu untuk bisa ngerjakan ini. Nyatakan C dalam AB. Gimana? Kalau memperhatikan ini kan yang dua kali ini berarti dari sini ya ke sana terus ke sini. Berarti kita punyanya di sini apa? B ditambah C gitu kan sama dengan A, betul? Melihatnya mana yang pangkal kemudian jalan dua kali, kemudian yang ini sekali, berarti ini jumlahnya sama ini tambah ini. Tapi kita harus menyatakan C, ya udah pindahin aja. C sama dengan B kurangi A. Salah. A kurangi B ya. Begitu? Nanti harus cepat tuh yang gitu.
Coba yang lain. Kalau saya kasih gini. Ini P. Ini Q. Ini R. Nyatakan R sama dengan berapa? Nyatakan dalam PQ. Gimana? Apa? Yang keras? Min Q min P, gitu? Gitu? Ada yang lain? Lydia? Sama? Sama aja ya? Biar nggak macam-macam. Coba saya ngelihatnya ini, saya ubah dulu. Kalau saya punya ini ke sana berlawanan dengan R, ini kan yang merah itu min R ya. Kita lihat yang dari pangkal sekali sampai ujung, ini 2 kali jalan, yang min R sekali, berarti min R sama dengan P ditambah Q. Oh ya betul ya. Udah bisa ya. Kalau yang nggak bisa nanya dia tuh nanti. Ini saya hapus supaya kan ini nanti mau dibagikan slide-nya. Nanti kalian banyak coret-coretnya bingung. Kalau video sih kelihatan. Kemudian itu menjumlahkan vektor secara gambar, secara geometri. Kalau secara aljabar enak. Kalau kita punya vektor ini, maka jumlahnya tiap komponen aja dijumlah. Tuh. Kelambatan kan nih? Kadang-kadang, udah tahu ini ngapain gitu dijelasin lagi. Gila ini dosen ngapain gitu buang-buang waktu. Hah? Bilang, Pak dipercepat aja Pak. Gitu. Oke? Nah, perkalian vektor dengan skalar. Kalau saya punya vektor ini, oh ya vektornya kadang-kadang 2 komponen, kadang-kadang 3 ya. Sama aja melakukannya. Tergantung vektor di bidang atau di ruang. Nah, kalau Anda punya vektor U dengan komponen U1, U2, U3, maka yang dimaksud minus U, tinggal kaliin aja minus 1, 1. Kalau digambar ini U, ini minus U. Kalau 2 kali U, berarti ini dikalikan 2 semua. Nah, kalau di sini ini tadinya U, tinggal dikalikan 2, arahnya sama, panjangnya 2 kalinya. Setengah U ya sama aja. Searah dengan U, panjangnya setengahnya. Jadi kalau dikali bilangan negatif, arahnya berlawanan. Kalau kali bilangan positif, arahnya masih sama. Oke. Kita lihat latihannya. Diberikan ini, diketahui AB. Kalau nggak pakai panah artinya segmen ya. Kalau nggak pakai panah atasnya berarti hanya segmen ini. AB mana? AB ini panjang AB itu ya. 2/3 dari panjang AC. Nyatakan vektor M dalam U. U ini vektor yang ini. Dan V. Gimana caranya? Ya kita nggak bisa langsung. Saya mau menyatakan M itu sebenarnya kan U ditambah vektor AB ya. Ini. Nggak harus sama jalannya dengan saya. Yang M ini sekali jalan dari sini ke sana sama dengan U tambah AB. Nah ini AB panjangnya adalah 2/3 AC. Jadi vektornya juga 2/3 vektor AC ya. Si AB ini. Karena arahnya sama AB dengan AC, tapi ini 2/3-nya panjangnya. AC gimana? AC hubungkan dengan UV. U ditambah AC itu jadi V kan? U ditambah AC vektor itu sama V. Jadi AC-nya adalah V kurangi U.
Dan tinggal disederhanakan gitu ya. Nggak akan keluar di ujian yang gini. Nanti kalian terhina. Ngapain sana bikin soal kayak gitu. Emang kami anak SD itu. Yang lain contohnya. Ini ada sebuah benda beratnya 200 Newton dihubungkan tali seperti ini gitu ya. Agak nggak proporsional ya. Masa 60 derajat ini sama 45 bedanya asal terlalu sedikit ya. Ya biarin aja pokoknya gitu. Nah, tentukan besarnya tegangan tali T1 dan T2. Ya. Besarnya tegangan tali T1 dan T2. Oke, ini karena titik ini diam, berarti resultan gaya di titik ini harus 0. Dan standar ini di fisika kita uraikan gayanya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sumbu mendatar dan tegak. Jadi saya uraikan ini gaya tegangan T1 dipecah jadi yang ini dan yang tegak. Demikian juga yang T2 yang mau dicari juga kan besarnya. Uraikan. Jelas ini sudut ini kalau saya tarik ke atas kan ini 90, ini 45, ya alfanya 45. Kalau yang beta ini kelihatan nggak tuh beta. Kalau ini saya tarik ke atas ini 90, ini 60, berarti beta 30 derajat. Nah, udah tinggal resultan gaya vertikal dan horizontal masing-masing harus 0. Tinggal buka aja ini. Yang vertikal dulu. Yang vertikal tuh berarti gaya U yang berasal dari T1 tadi. Dan gaya P ini jumlahnya harus 200 Newton supaya titik ini diam. Horizontalnya V harus sama dengan Q. Meskipun kelihatan ini nggak proporsional ya. Ya, tapi harus sama. Nah, kita hitung aja. Berapa U? U itu sama dengan besarnya gaya T1 kali cos alfa. Yang P itu adalah besarnya yang T2 ini kali cos beta. Masukkan aja itu. Tung, gitu. Demikian juga yang ini kita samakan. V ini adalah sama dengan T1 sin alfa ya. Itu samakan, sederhanakan karena alfa betanya diketahui. Ini cuma hitungan. Dari dua persamaan ini bisa dihitung panjang T1 dan T2-nya. Ya, besar T1 dan T2. Itu besar gaya T1 dan T2-nya. Sudah? Ngantuk ya kegampangannya? Hei, ngantuk. Ada guyuran loh. Sekarang udah nggak Ramadan, boleh diguyur masuk ke mulut. Semangat, semangat. Nanti vektor tuh teorinya gampang-gampang gini. Ih, soalnya mikir. Lihat aja nanti di tutorial. Nah, kalau saya punya 3 buah vektor dan ada bilangan skalar AB, ini nggak usah diapalin juga apal sendiri ya. U tambah V sama V tambah U. Yang perlu diapalin tuh kalau sifatnya aneh. Misalkan nanti kayak matriks. Kita nggak belajar matriks sih. Matriks A kali B tidak sama dengan B kali A. Nah, itu harus hati-hati, harus diingat gitu ya. Kalau sifatnya lurus aja, AB sama dengan BA, ya udah gitu, nggak usah diingat. Yang perlu diingat tuh kalau aneh. Ini U tambah V sama V tambah U. Semua ada buktinya ya. Coba nggak kita buktikan. Dijumlahkan 3 gini, maka boleh direndeng yang mana dulu. Bebas.
U tambah 0, U. 0 itu vektor yang komponennya 0 dua-duanya. U tambah min U, ya vektor 0. Udah ini. Saya kalau suruh nyebutin semua sifatnya nggak hafal. Tapi kalau make nanti ada 3 kali vektor A tambah vektor B, ya 3A tambah 3B aja gitu ya. Otomatis. Konstantanya bisa masuk kemana aja. Nggak ada yang aneh, sifatnya jadi tanpa dihafal ya. Kayak ngaliin bilangan biasa aja. Kemudian ada yang namanya vektor basis standar. Kenapa saya tambahkan standar di buku Purcellnya nggak dibilang standar? Karena vektor basis itu kalau nanti di tingkat yang lebih tinggi belajar matriks dan ruang vektor, vektor basis tuh nggak harus yang ini, gitu ya. Nah, apa itu vektor basis? Adalah gini, kalau di bidang vektor basis itu vektor ini 1,0. Sebentar, oke, ya ini kalau di bidang 2 komponen, ini yang 1,0 itu dinamakan standar, namanya vektor I gitu ya, udah standar. Kenapa nggak pakai V gitu ya? Udah kesepakatan pakai I. Dan biasanya panahnya diganti topi, entah kenapa. Tapi ditulis panah juga boleh, I panah itu biasa boleh. Ya, biasanya I pakai topi. Kalau yang ini, yang 01, itu simbolnya J. Ya. Dan simbol ini kalau di elektro kadang-kadang diganti karena J itu untuk bilangan kompleks mereka. Kalau 3 komponen ini 100 itu I, 010 J, 001 itu K gitu ya. Nah, dengan vektor basis ini maka kalau saya punya vektor U yang komponennya ini, saya bisa uraikan U ini sama dengan U1 kali ini, U2 kali ini, U3 kali ini. Ini yang ini adalah vektor-vektor basis standar tadi. Jadi bisa ditulis juga sebagai U1I, U2J, U3K. Ingat U1, U2, U3-nya itu bilangan biasa. Gitu ya. Jadi nulis vektor berikutnya kalau juga ketemu di soal bisa yang ini, bisa yang ini sama aja. Ya. Kemudian ada yang namanya hasil kali titik atau hasil kali dalam. Diterjemahkan dari dot product atau inner product. Kenapa namanya inner product? Jangan tanya saya. Kalau kali titik jelas karena titik-titiknya dikaliin gitu ya. Per titik. Nah, hasil kali titik antara dua buah vektor U dan V itu kalau U ini komponennya di bidang ya U1 U2, V ini komponennya V1 V2, maka hasil kali titik ini titiknya harus kelihatan nih, sengaja pakai merah saya. Itu adalah tinggal ini kali ini ditambah komponen 2 dikalikan. Kalau 3 komponen sama aja. Ya. Nah, ini dinamakan hasil kali titik. Kenapa bikin yang gini? Karena nanti manfaatnya banyak. Gitu ya. Jadi dibuat dulu rumusannya. Dan hasilnya diingat-ingat, ini udah dikuningin, dia hasilnya bukan vektor ya. Vektor hasil kali titik dengan vektor kedua, hasilnya bilangan skalar. Nanti lupa lagi kira minggu depan. Pokoknya minggu depan kalau lupa, digetok ya. Sepakat? Ah, si Lydia udah ngangguk, sepakat. Nah, pokoknya kalau nanti ada vektor soal di dot produkan, ngitungnya jadi vektor hasilnya. Digetok pokoknya ya. Digetok keras pisan. Pakai ini, getoknya juga lah. Nah, pakai ini. Getok. Pokoknya lebih keras dari ini. Nah, lebih keras nanti ya. Vektor dot
dot produk dengan vektor kedua, hasilnya bilangan. Oke. Nah, sifat-sifat hasil kali titik adalah ini, komutatif. Jadi nggak usah dihafal. UV sama VU. Nggak aneh. Kalau beda, kita harus hati-hati, harus ingat-ingat. Kalau yang normal-normal aja udah, nggak usah diingat gitu ya. U kali V tambah W, ya udah kayak bilangan. UV ditambah UW gitu ya. Konstanta kali ini, konstantanya bisa masuk di mana aja. Loncat-loncat kemana. 0 kali U sama 0. Dah, otomatis gitu ya. Nggak dihafal juga. Begitu ketemu, ada 0 kali vektor ya hasilnya vektor 0. 0 bilangan ya, skalar hasilnya. Nah, ini yang penting. Ini mungkin bisa lupa. U kali U sama dengan panjang U pangkat 2. Saya nggak buktikan ya. Nanti dipakai aja. Ini 567 suka dipakai. U kali U sama dengan panjang U kuadrat. Kalinya kali titik ya. Karena nanti di belakang ada hasil kali silang. Itu beda. Kemudian U kali V sama dengan panjang U kali panjang V kali cos theta. Dengan theta sudut antara U dan V. Sudutnya selalu dihitung yang nggak lebih dari 180 derajat. Ya. Nah, kita lihat dari sini. Kalau U kali V hasilnya 0, maka cos theta-nya yang harus 0 ya. Karena panjang U sih pasti ada panjang vektornya. Panjang V juga ada. Kalau bukan vektor 0 pasti panjangnya nggak negatif. Kalau U kali V hasilnya 0, berarti cos theta-nya haruslah 0. Cos theta 0 berarti 90 derajat. Topi per 2. Nah, dikatakan U dan V saling tegak lurus. Cirinya ini, kalau dikalikan 0. Oke, 3 ini agak asing, harus dihafalkan ya. Nanti hafalnya dengan ngerjakan soal. Kita soal perlu sudut antaranya, lihat lagi ke sini. Kemudian ada yang namanya vektor satuan. Ya. Tuan ini banyak kepake. Nggak ada vektor sanyonya gitu, nggak ada. Adanya hanya tuan aja. Ya. Vektor satuan. Apa itu vektor satuan? Misalkan U ini sebuah vektor yang hijau. Nah, yang dimaksud vektor satuan dari U adalah vektor yang searah dengan U, tapi panjangnya 1. Ini saya gambarkan si S ini. S ini panjangnya 1 dan searah dengan U. Cara mendapatkan vektor satuan tuh tinggal vektor U semula dibagi panjang vektor U. Ya. Jadi kalau saya punya contohnya, kok merah? Contoh. U-nya misalkan vektor berapa? 4,3. Maka vektor satuannya, vektor satuan dari U, itu adalah, sebut aja vektor S gitu ya, sama dengan vektor 4,3 dibagi panjangnya. Panjangnya adalah akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Kalau disederhanakan menjadi berapa tuh? Ini 16, 25, 4 per 5, 3 per 5. Nah, ini adalah yang dikatakan vektor satuan dari U. Gitu ya.
Lanjut lagi. Sebentar. Oke, lanjut. Nah, contoh. Ini ada vektor U. Vektor U itu 3,4. Kemudian ada vektor W searah dengan U, panjangnya 4. Bagaimana menentukan vektor W? Ada yang punya ide? Sekarang kita buka ya. Aduh, barusan nggak direkam. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Jadi, karena ini ngulangi juga. Intinya, kita misalkan vektor satuan dari U itu adalah V. Kita hitung dulu itu. Vektor satuan dari U adalah vektor U dibagi panjangnya. Ini kebetulan akar 25 jadi keluar 5. Jadi ini dibagi 5 ya. 3/5, 4/5. Nah, vektor satuan dari U udah tahu yaitu si V. Si W ini searah, panjangnya 4. Berarti 4 kali ini. W 4 kali vektor satuan. Karena vektor satuan tuh panjangnya 1, ini panjangnya 4 kalinya. Begitu ya. Paham nggak? Masih ngantuk? Hah? Oh, lain kali mah digigit loh kupingnya. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya vektor proyeksi. Ya. Vektor proyeksi. Gini ceritanya. Lepas-lepas dulu ya, nanti di soal baru dirangkai gitu. Proyeksi. Vektor satuan udah. Ini jangan dilupakan ya. Vektor satuan isinya ini nanti akan banyak dipakai. Nah, vektor proyeksi itu begini. Awalnya saya punya vektor U yang hijau dan vektor V yang biru ya. Ini birunya biru tua. Vektor U ini kemudian pangkalnya ditempelkan ke pangkal vektor V. Tadinya sih boleh U-nya ini, V-nya ini, ya tempelin gitu ya pangkalnya. Kemudian ujung vektor U diproyeksikan ke vektor V, artinya ditarik tegak lurus. Hasilnya vektor W. Ingat, U sama V udah diketahui dari awal. Ini komponennya udah tahu. Nah, kita akan menghitung vektor proyeksinya itu berapa. Gitu. Ya. Simbolnya ini. Ini artinya pakai O juga boleh ya. Proyeksi atau PRJ kalau di Purselnya. Proyeksi vektor U ke V. Jangan terbalik. Saya suka terbalik. Saya mengingatnya gini. Ini yang lebih atas, ini yang bawah. Berarti U diproyeksikan ke V. Itu turun. Ya. Ini artinya proyeksi vektor U ke V. Nah, oke. Coba kita lihat. Caranya, misalnya theta sudut antara U dan V. U dan V, sudut antaranya saya sebut theta. Nah, panjang W, ini panjangnya. Kalau panjangnya nggak usah vektor ya. Segmen aja. Panjang W itu sama dengan panjang U kali cos theta ya. Kan cos theta itu adalah panjang W dibagi panjang U. Cos theta itu panjang W dibagi panjang U atau panjang W sama dengan panjang U kali cos theta. Baru ngitung panjangnya nih. Belum menghitung W-nya. Yang diminta W-nya berapa komponennya. Nanti. Panjang W gampang. Panjang U cos theta. Cos theta saya ngitungnya nggak pakai W. Antara U dan V. Cos theta adalah, kita lihat tadi rumusnya ini. U kali V dibagi panjang U, panjang V.
Mana? Ini cos theta. Cos theta-nya Pak U kali V bagi panjang masing-masingnya. Itu bisa? Paham nggak? Ah, ngantuk gitu bisa paham gimana? Nanti AC-nya harus 32 derajat kali dia nggak akan ngantuk. Oke, sampai tahap ini saya udah bisa menghitung panjang W. Tapi belum bisa menghitung W. Oke. Jadi selanjutnya untuk menentukan vektor W itu kita bikin vektor satuan dulu dari vektor ini. Boleh vektor satuan dari W, tapi nggak bisa dihitung, dah W-nya belum tahu. Bisa juga kita hitung vektor satuan dari V. Vektor satuan dari V bisa dihitung. V dibagi panjangnya. Nah, maka vektor W ini sama dengan panjang W yang udah dihitung kali vektor satuan dari V. Gitu ya. Vektor W sama dengan panjang W kali vektor satuan dari V. Hasilnya vektor ya. Kalau panjang W itu skalar, ini kali vektor satuan. Jadi bilangan kali vektor, nanti hasilnya ya vektor W itu. Vektor satuan dari V adalah ini, saya salin panjang W yang tadi yang panjang ini, nanti mengingatnya gampang. Ini salin ke sini, vektor satuan dari V dibagi panjang V. Ini bisa dicoret, sebenarnya di atas juga bisa dicoret tadi. Saya susun menjadi ini. Itu adalah ini. Kita lihat, kalau U diproyeksikan ke V, pasti hasilnya itu sejajar V. Karena ini apa? Ini bilangan. Hasil kali titik itu bilangan. Ini bilangan. Berarti ini bilangan kali V. Sekian kali V. Jadi kalau U diproyeksikan ke V, pasti hasilnya sekian kali V. Nah, mengingatnya gini. Kalau U proyeksi ke V, ininya masalah UV ya. Ininya semua V. Cuma yang ini panjang, ini vektor V ini. Gitu ya. Oke, begitu cara mengingatnya. Oke, kita latihan. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Dengan soal. Tentukan B supaya vektor ini dan vektor ini saling tegak lurus. Kalau tegak lurus tadi apa cirinya? Kalau di dot produkan apa? 0 ya. Kenapa? Karena tadi rumusnya kita lihat lagi ini. Kalau saling tegak lurus, dia cos tetanya 90 derajat sudut antaranya. Jadi U kali V sama dengan, ini nggak usah dihitung lagi, 0 karena cos ininya 0. Atau langsung pakai rumus ini. Udah cuma gitu aja. Bisa keluar soal tipe A kayak gini. Nah, kalikan aja udah. Tinggal hitung bawahnya. 8 kali 3 ditambah 6 kali B, 0. Ketemu B-nya min 4. Yang didiktat salah tuh. Didiktat hasilnya 4 saya tulis. Tapi ya hitungan lah udah. Lanjut ya. Paham nggak kamu? Hah? Masih ngantuk nggak? Oke. Nah. Lagi.
Bila A itu, ini vektor di bidang kalau dua komponennya. A, B, dan C itu titik. Kalau ini titik ya, kalau kurung bulat ini titik. A, B, C, 3 titik di bidang. Gunakan konsep vektor untuk menentukan sudut A, B, C. A, B, C. Gimana caranya? Memanfaatkan hasil kali titik tadi. Atau pakai vektor. Sudut A, B, C berarti sudut ini kan ya? Vektor apa? Nah, cari vektor BA, BA itu dan BC. Cari pakai rumus itu sudut antaranya ya. Gampang ya? Jadi kita pakai konsep vektor. Vektor BA, ini BA nulisnya gini, kasih panah. Kali BC sama dengan panjang BA kali panjang BC cos ini. Rumus yang di atas tadi. BA ya gampang, koordinat B kurangi A. BC koordinat C kurangi koordinat B itu ya. Nah, langsung aja buka. Bener nggak BA? BA tuh ini. BA tuh A kurang B, sorry. BA kan. A kurang B, 4 kurangi 1, 3. 3 dikurangi min 1, 4. Ini. BC itu C kurangi B. 6 kurangi 1, min 4 dikurangi min 1. Pokoknya ketemu gini. Kalikan aja, ketemu cos tetanya. Maka sudutnya adalah arcus cosnya. Kuliah mah yang gampang-gampang aja. Lanjut soal nomor 3. Cari proyeksi U pada V. Apa tadi rumusnya ya? Proyeksi, jadi PO lagi. Proyeksi gitu ya. Aduh. Proyeksi gitu. U pada V. Tadi rumusnya apa? Yang banyak V-nya ya. Karena hasilnya nanti searah dengan vektor V. Proyeksi U pada V. Jadi apa? UV, VO juga boleh karena komutatif. UV dibagi panjang V itu ya. Atau panjang V kuadrat juga boleh. Ininya V gitu. Rumusnya mudah dihafal. Karena mudah dihafal, hapus lagi. Hapus lagi. Pus. Udah ingat di kepala. Nah, tinggal masuk rumus aja. Nah, gitu. Ini apa nih? Oh, panjang V ini karena 2 kali saya hitung dulu. Panjang V tinggal ini Pitagoras ya. Maka dia menjadi masukkan aja. U kali V ini kali V. Ini hitung dulu, ini skalar nanti semuanya. Dapat. Mudah ya? Oke. Nah, berikutnya saya tulis aja. Persamaan bidang di ruang. Ya bidang di ruang, kalau bidang di bidang ya cuma bidang itu aja. Oke, jadi jelek gitu. Nanti dibagusin ini. Nah, gini, awalnya ini mengganggu, hapus aja. Nah, gini. Diketahui titik P di ruang ya, di R3. Gitu.
Lihatnya ke sana, jangan ke saya, gugup saya dilihat. Kalau ada cewek cantik ngeliat tuh, saya jadi gemeteran. Nanti tulisan jadi kacau nih. Tuh, jadi gemeteran. Gara-gara dilihat kamu tadi. Nah, dan vektor N. Tertentu ya ini, diketahui. N-nya misalkan di ruang tuh komponennya 1, 4, min 5. Itu pokoknya ini diketahui. Itu diketahui. P juga koordinatnya ketahui, titik. Nah, akan dibuat bidang yang melalui titik P. Oh, P-nya kasih angka aja. Sorry. Revisi. P-nya titiknya apa ya? X0 gitu. Y0, Z0, anggota R3, N-nya vektornya katakan ABC. Angkanya diketahui ini semua. Akan dibuat bidang yang melalui titik P dan tegak lurus vektor N. Gitu ya. Saya pause sebentar. Gini, jadi awalnya ada titik P, ada vektor N. Nah, saya akan membangun bidang merah ini yang melalui titik P dan tegak lurus vektor N. Jadi vektor N ini tegak lurus bidang ini. Ya. Awan tuh tiba-tiba ini gara-gara si Trump nih kayak orang gila. Aduh, kerekam, biarin aja lah. Udah ada di Amerika. Sorry, bidang V gitu kasih nama ya. Yang melalui titik P. Nah, caranya gimana menentukan persamaan bidang merah itu? Caranya mudah sekali. Ambil titik Q yang belum ditentukan nilainya ya. Titik Q sebarang titik di bidang V. Ambil yang mana aja, jangan angka tertentu. Ini titik Q gitu ya. Koordinatnya X, Y, Z pada bidang. Idenya. Ingat, P dan N diketahui dari awal. Nanti kalau untuk membuat persamaan bidang, kalian harus mempunyai titik yang dilalui bidang dan vektor yang tegak lurus bidang. Oh ya, ini namanya vektor normal ya. Vektor normal bidang, vektor normal. Vektor yang tegak lurus bidang itu namanya vektor normal. Dan vektor normal tuh nggak tunggal. Bisa yang ini, bisa yang panjang ke sana, bisa yang arah sebaliknya. Vektor normal tuh nggak tunggal. Nah, ini diberikan satu vektor normal dan titik yang dilalui bidang. Kita akan membangun persamaan bidangnya. Ambil titik Q di bidang yang mau dibangun, bidang V. Nah, sekarang coba kita lihat ini. Saya sekarang bentuk vektor PQ. Buat vektor PQ. Itu jelas. PQ itu tegak lurus dengan N, betul? Ini bayangin, ini bidangnya meja ini vektor normalnya. Kalau saya bikin garis di sini, garis pasti tegak lurus ini kan? Semua garis yang ada di bidang
tegak lurus normal. Atau semua vektor yang ada di bidang tegak lurus terhadap vektor normal. Itu masuk akal? Nah, dari situ kuncinya. Jadi PQ kali vektor dot produk dengan vektor normal harus 0, betul? Hitung PQ berapa? PQ adalah Q titik Q kurangi titik P. Titik P diketahui, titik Q-nya sembarang titik, belum ada angkanya. X min X0, sorry, kok udah ditutup. Komponen keduanya Q kurangi P. Y min Y0, Z min Z0 gitu. Vektor normalnya diketahui A, B, C gitu kan. Harus 0. Kaliin aja satu-satu. A kali X min X0 tambah B Y min Y0. Ingat yang A, B, C, Y, X0, Y0, Z0 itu diketahui angkanya ya dari awal. Sama dengan 0 gitu kan. Boleh juga ditulis yang diketahui saya pindahkan ke kanan. AX belum tahu. BY belum tahu. CZ belum tahu. Tapi yang udah tahu itu AX0 pindah ke kanan. Tambah BY0 ditambah CZ0. Yang kanan itu diketahui semua dari titik dan vektor normal. Nah, ini adalah persamaan bidangnya. Persamaan bidang yang mau dibuat tadi bidang V. Alah, tulisan jeleknya ampun. Bidang V. Kenapa dia persamaan bidang V? Karena ini adalah persamaan dalam X, Y, Z. ABC-nya diketahui angka ya. Misal 2X tambah 3Y tambah 4Z. Ini juga angka. Misalkan sama dengan 50. Berarti ini adalah persamaan dalam X, Y, Z. Di mana X, Y, Z-nya itu tadi titik di bidang. X, Y, Z kan tadi ini. Sembarang titik di bidang. Jadi ini persamaan yang menyatakan titik di bidang. Udah persamaan bidang. Jadi intinya kalau mau bikin persamaan bidang harus tahu titik yang dilalui dan vektor normal. Kemudian ambil titik sembarang di bidang, tinggal vektor ini kali ini sama dengan 0. Nongol dah persamaannya sendiri. Bingung nggak? Nanti ini akan saya rapiin, nggak pakai yang ini. Saya akan salin dari yang tadi ini yang ini nih yang udah rapih nih. Nanti ini saya salin nih ke situ. Karena kemarin nggak keburu. Oke, sekarang kita lihat gini. Misal diberikan persamaan bidang berikut. 3X min 4Y min 5Z sama dengan 21. Dari sini bisa nggak menentukan vektor normal bidangnya? Berapa vektor normalnya? Vektor normal bidang itu berapa? Samain ke yang di atas tadi. Hah? Ini kan tadi vektor normalnya ABC. Tinggal ngambil ini aja. Vektor normal bidangnya adalah 3
min 4, min 5. Ruas kanan berapapun nggak pengaruh. Ya. Betul? Ngantuk juga dia.